Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Syafiqah Larasati dengan NIM 25106120002. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang dua konsep penting dalam ilmu negara, yaitu welfare state atau negara kesejahteraan dan night watchman state atau negara penjaga malam. Nah, sebelum masuk ke materinya, coba bayangin kalau peran negara itu cuma kayak satpam komplek, datang kalau ada maling, tapi selain itu kita urus diri sendiri. Kira-kira hidup kita bakal aman atau malah chaos ya? Sekarang bayangin versi sebaliknya, negara yang ngurus semuanya mulai dari sekolah, kesehatan, sampai bantuan sosial. Enak sih, tapi apa nggak jadi terlalu bergantung? Nah, dua gambaran kecil ini sebenarnya sudah cukup menggambarkan ya perbedaan antara night watchman state dan welfare state. Jadi, yuk kita bahas negara itu idealnya jadi satpam atau jadi orang tua ya. Yang pertama, night watchman state atau negara penjaga malam. Watchman state adalah konsep negara yang membatasi peran hanya pada fungsi-fungsi dasar seperti menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan melindungi hak individu. Jadi, negara tidak ikut campur dalam kehidupan sosial maupun ekonomi masyarakatnya, dan memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada warga untuk mengatur dirinya sendiri. Jadi, konsep ini menggambarkan negara yang perannya sangat minimal. Ibaratnya, negara cuma memastikan tidak ada kekerasan, pencurian, atau ancaman terhadap hak dasar warga. Setelah itu, ya sudah urusan hidup, ekonomi, kesejahteraan, semuanya diserahkan ke masyarakat dan pasar. Nah, selanjutnya adalah tokoh kunci dari teori Night Watchman State. Jadi, John Locke mengemukakan bahwa tujuan negara adalah melindungi hak alamiah manusia, yaitu life, liberty, and property. Adam Smith mengemukakan bahwa perekonomian akan berjalan efisien dengan mekanisme pasar bebas melalui invisible hand, sehingga negara tidak perlu banyak ikut campur. Selanjutnya, Robert Nozick mengemukakan dalam bukunya yang berjudul Anarchy, State, and Utopia bahwa negara yang ideal adalah negara minimal, yaitu negara yang berfungsi sebagai penjaga malam. Selanjutnya, ciri dari negara Night Watchman itu negaranya pasif. Artinya, negara tidak terlibat dalam banyak aspek kehidupan masyarakatnya. Negara hanya bekerja kalau ada pelanggaran, hukum, atau ancaman keamanan. Yang kedua, kebebasan individu tinggi. Warga diberi ruang seluas-luasnya untuk mengambil keputusan sendiri, baik dalam kehidupan pribadi maupun aktivitas ekonomi. Yang ketiga, campur tangan negara minim. Negara tidak mengatur harga, tidak mengatur pasar, dan tidak mengontrol perilaku ekonomi masyarakatnya. Semua berjalan secara natural. Yang keempat, negara lebih mengutamakan keamanan dan ketertiban. Fokus negara itu cuma dua, yaitu menjaga keamanan masyarakatnya dan memastikan hukum itu berjalan. Selain itu, dianggap bukan urusan negara. Yang kelima, ekonomi diserahkan ke mekanisme pasar. Pemerintah tidak ikut campur dalam regulasi ekonomi. Pasar dibiarkan berfungsi dengan sendirinya sesuai prinsip invisible hand. Nah, tujuan dari negara penjaga malam itu apa sih? Yang pertama itu ada melindungi hak dasar warganya. Negara itu ada untuk memastikan hak-hak fundamental seperti hidup, kebebasan, dan kepemilikan yang tidak dilanggar. Selanjutnya, tujuannya itu untuk menciptakan keamanan. Jadi, negara itu memastikan agar kondisi masyarakat itu tetap stabil dan aman, supaya masyarakat itu bisa beraktivitas tanpa ada rasa takut atau rasa cemas. Dan negara juga menjamin kebebasan individunya dengan memastikan setiap orang bebas mengembangkan diri tanpa takut terhadap banyak aturan. Selanjutnya, kebebasan individu sangat terjaga. Masyarakat punya kontrol penuh atas hidupnya karena negara tidak mengatur terlalu banyak kehidupan masyarakatnya. Dan selanjutnya, birokrasinya sangat sederhana. Prosedur pemerintahan tidak rumit karena fungsi negara sedikit, jadi
Untuk izin-izin dan administrasinya juga lebih cepat. Dan selanjutnya ada ekonomi yang berkembang secara alami. Hal tersebut terjadi karena pasar tidak diatur ketat oleh negara. Jadi aktivitas ekonomi itu dapat berkembang mengikuti kebutuhan masyarakatnya. Jadi menyesuaikan secara organik. Selanjutnya kekurangan. Kesenjangan sosialnya itu cukup tinggi. Yang kuat makin kuat, yang lemah makin tertinggal karena tidak ada bantuan dari negara. Jadi sangat terlihat ketimpangan masyarakatnya karena sistem negara penjaga malam tersebut. Lalu negara yang tidak hadir saat krisis. Dalam kondisi darurat seperti krisis ekonomi atau bencana, negara itu cenderung tidak punya sistem untuk membantu masyarakatnya. Dan selanjutnya, pelayanan publik itu lemah. Layanan seperti kesehatan, lalu pendidikan, dan jaminan sosial itu hampir tidak disediakan sehingga kualitasnya itu bergantung penuh pada kemampuan individunya. Selanjutnya, kita akan membahas welfare state atau negara kesejahteraan. Jadi, definisinya itu, welfare state adalah konsep negara di mana pemerintahannya itu berperan aktif menjamin kesejahteraan warga-warganya melalui pemberian pendidikan, jaminan sosial, dan juga bantuan ekonomi untuk mengurangi ketimpangan di masyarakatnya. Jadi, negara itu sangat bertanggung jawab memastikan masyarakatnya untuk memiliki standar hidup yang layak. Jadi, dalam sistem ini, negara itu hadir untuk membantu mesejahterakan masyarakatnya melalui pemberian bantuan sosial, pendidikan yang layak, dan juga bantuan ekonomi. Selanjutnya, ke tokoh kunci dari teori welfare state, yaitu yang pertama, Jeremy Bentham, yang mengemukakan prinsip the greatest happiness for the greatest number, yang menjadi dasar munculnya kewajiban negara meningkatkan kesejahteraan publik. Lalu ada Richard Titmuss atau Spiker Welfare yang mengemukakan bahwa negara harus hadir melalui kebijakan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya. Selanjutnya, ciri negara kesejahteraan. Yang pertama, negara aktif. Jadi, dalam welfare state, negara itu nggak pasif, negara harus ikut turun tangan mengatur sektor sosial dan ekonomi supaya masyarakatnya dapat berjalan tanpa adanya ketimpangan. Lalu, ada jaminan sosial, ada sistem perlindungan seperti kesehatan, pendidikan, dan dana pensiun yang disiapkan oleh negara. Lalu ada pemerataan kesejahteraan. Negara berusaha memastikan kekayaan dan kesempatan tidak hanya menumpuk di kelompok tertentu. Lalu ada intervensi negara yang kuat. Negara nggak boleh mengatur, bahkan mengendalikan sektor penting jika itu demi kepentingan publik. Lalu ada pelayanan publik jadi prioritas, yang fokusnya adalah menyediakan layanan dasar yang baik dan mudah diakses semua warga. Lalu tujuan dari welfare state yang pertama itu adalah mengurangi kesenjangan. Tujuannya itu mempersempit ketimpangan antara yang kaya dengan yang miskin melalui kebijakan sosial dan ekonomi. Selanjutnya itu menjamin kesejahteraan rakyatnya, di mana negara itu memastikan agar semua warga hidup dengan layak. Dan selanjutnya menyediakan kebutuhan mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga perlindungan sosial. Semua dijamin negara agar rakyat terpenuhi kebutuhannya. Selanjutnya adalah kelebihan dari negara kesejahteraan, yaitu yang pertama, pemerataan sosial lebih baik. Program sosial membuat distribusi kesejahteraan lebih merata. Yang kedua, akses layanan publik yang merata. Semua warga, bukan hanya yang mampu, bisa menikmati layanan dasar. Lalu yang ketiga, ekonomi lebih stabil karena intervensi negara membantu menahan dampak krisis ekonomi. Selanjutnya adalah kekurangan, yaitu yang pertama pajaknya yang tinggi. Karena untuk membiayai program tersebut membutuhkan pajak yang biasanya lebih besar. Lalu yang kedua,
Potensi ketergantungan masyarakat bisa terlalu bergantung pada bantuan negara. Lalu, negara terlalu dominan. Intervensi berlebihan bisa membatasi peran pasar. Selanjutnya adalah perbandingan antara Night Watchman State dengan Welfare State. Night Watchman State itu negaranya pasif, sedangkan Welfare State negaranya itu aktif. Night Watchman State itu fokus pada keamanan, sedangkan Welfare State itu fokus pada kesejahteraan masyarakatnya. Night Watchman State itu pasarnya bebas, sedangkan Welfare State itu terdapat intervensi dari negara. Night Watchman State itu kebebasan individunya sangat bebas, sedangkan untuk Welfare State itu lebih fokus pada pemerataan sosial. Nah, jadi Indonesia menganut yang mana ya? Jadi Indonesia itu menganut Welfare State, di mana dasar hukumnya terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara wajib melindungi, mencerdaskan, dan menyejahterakan. Pasal 34 juga menegaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Jadi negara kita memang diarahkan untuk aktif hadir mengurus kesejahteraan rakyatnya. Jadi dari dua konsep ini, kita bisa melihat bagaimana peran negara sangat menentukan kualitas hidup masyarakatnya. Ada negara yang memberikan kebebasan seluas-luasnya dan ada yang berfokus pada pemerataan kesejahteraan masyarakatnya. Indonesia pada akhirnya memilih menjadi negara kesejahteraan dengan harapan semua warganya dapat hidup lebih layak dan lebih baik. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.